Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan terhadap 4 ketetapan dan 8 putusan dalam perkara pengujian undang-undang pada Selasa 29 April 2025 bertempat di ruang sidang pleno MK. Dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo tersebut, Mahkamah mengabulkan 2 perkara pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ketentuan mengenai larangan penyerangan nama baik seseorang atau sekelompok orang serta kebebasan berpendapat di media sosial yang dikaitkan dengan keonaran. Dalam permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, seorang warga Jepara, Mahkamah menyatakan perlu adanya pemaknaan berkenaan dengan pasal penyerangan terhadap nama baik orang lain. Dalam salah satu amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa orang lain dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum memikat sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, dan profesi atau jabatan. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan frasa orang lain, pasal 27A Undang-Undang 1 2024, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa orang lain adalah individu atau perseorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan, melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi korporasi, profesi, atau jabatan. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Jovi Andrea Bahtiar yang menguji Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mahkamah juga menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Mahkamah menilai dinamika dalam menyampaikan kritik berkaitan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik harus dinilai sebagai dinamika demokrasi penerapan dari partisipasi publik dan tidak serta-merta dianggap sebagai penyebab keonaran. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Mahkamah menegaskan kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber. Unsur onar atau keonaran yang termuat dalam pasal 14 UU 1 1946 juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat, di mana masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial, sehingga dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik seyogianya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik dan bukan serta-merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum. Ilham Muhammad, Agung Sumarna, Media MK melaporkan.